Tapi ketika brandnya semakin kuat, itu sebetulnya membantu tim sales dalam berjualan. Sale-nya tuh bisa lebih cepat karena tanpa harus berteriak-teriak, customer udah notice, mencari tahu, atau bahkan beli untuk yang kedua, ketiga, dan akhirnya menjadi loyal customer. Selalu mikirnya harga yang lebih rendah itu yang biasanya akan dibeli. Betul. Gitu. Bundling. Iya, bundling. Padahal sebetulnya ada intangible values yang sebetulnya ketika kita berhasil create bisa membantu customer untuk jadinya membeli produk kita. Every brand wants to grow, but growth isn't just about chasing numbers. It's about finding the balance between storytelling and selling, between building trust and making the sale. In this episode, we explore the sweet spot where brand and sales don't compete but complement each other. Itu Where do bukanlah you start? sebuah hal yang mudah, karena kan balik lagi ketika itu terjadi kayak let's say si yang tadi aku udah mention deh, si brand skincare gitu ya. It takes time for us to also educate them, terus memberikan understanding tentang seberapa pentingnya sebetulnya for us as the brand owners, as the business owners, itu juga harus memikirkan secara lebih strategis kali ya. Dan mencari tahu apa sih long game-nya. Iya. Dan mau di-achieve-nya itu tuh seperti apa. Dan ketika memang brandnya itu juga udah trap di kolam tersebut, biasanya memang kan it's either kita memang berjalan pelan-pelan, berenang lagi naik ke atas, atau betul-betul shift dan ganti haluan, benar-benar total rebranding. Okay, that's where a rebranding case sometimes happen. Yes. Tapi menurutku salah satu hal yang penting adalah gimana caranya ya kita pun gitu meyakinkan the brand owners dan business owners untuk yuk duduk bareng, kita coba cari tahu apa sih value yang mau kita create. Value can sometimes be tangible tapi juga also intangible. Ketika memang kita mau menceritakan atau mau mengedepankan intangible values, bukan juga artinya jangan disalah persepsikan bahwa oh ya udah yang penting bikin narasi yang bagus, yang cantik, habis itu yang menyentuh gitu. Itu juga sering jadi salah kaprah ya. Itu salah kaprah sering. Karena ketika kita mau menciptakan value yang intangible, value tangible-nya harus bagus dulu. Iya. Ini balik ke pembahasan kita di awal tadi. Iya. Produknya dipercaya nggak bahwa it is a good product, it is a necessary service to give, gitu kan? Sehingga ketika udah masuk ke personality, emotional connections, terasa gitu. Iya sih, emang barangnya emang bagus gitu. Nah itu yang menurut aku itu juga penting sih, karena kadang-kadang yang tadi kita mention gitu, banyak yang salah kaprah. Oh karena marketnya ini misalnya memang market let's say Gen Z as the woke generations yang sangatlah memperdulikan inclusivity, eco-friendliness, whatever, all the life values. Terus kita langsung berpikir bahwa oke, berarti kalau kita mau menyasar ke Gen Z nih, kita narasinya harus pokoknya mendayu kuat aja. Gitu. Tapi ketika dibeli produknya ternyata zonk, which pada akhirnya ya kita deliver broken promise gitu, which we don't want that gitu, karena that's very fatal. Iya, karena akhirnya connectionnya langsung putus sampai itu di orang situ pacaran aja. Menikah ternyata dia ternyata malas kerja guys gitu. Aduh. Karena emang let's learn from Apple deh. Kalau misalnya kita lihat dari semua materi komunikasi, promosi, Apple is actually a hard selling brand. Dari semua billboard. Why do you think so? Karena gini, mereka selalu mengutamakan feature-nya mereka. Mereka nggak pernah tuh ngomong, we're here for the innovative and simple, modern youngsters yang sangatlah mempedulikan inovasi, high technology, whatever. Setiap kali kalau di billboard, kalau kita perhatiin, mereka barangnya cuma tulis barangnya nongol, shot from iPhone. Just to tell the audience
seberapa presisi, seberapa besar pixel mereka, seberapa bagus feature yang ada di handphone mereka. Dan sebetulnya itu kan salah satu value inovatifnya mereka. Betul. Iya. Dan ketika itu terdeliver, that intangible values itu bisa semudah itu juga akhirnya dipahami dan dibeli juga oleh the audience. Sampai akhirnya itu semua Iya. jadi berkembang dan membuat Apple menjadi brand yang istilahnya mungkin jadi badge untuk orang-orang kalau lo keren, Culture, culture, creative betul, culture. kreatif, Ya, lo pasti gadgetnya adalah Apple. because of firstly the feature. Baru habis itu kayak kita ketarik ke dalam sebuah cult atau culture. Yes. So even when you want to build an intangible value, Values. nggak harus that intangible value-nya yang diucapkan gitu kan. Ya bisa tersirat lewat, kalau dalam case Apple, when you enter the store, what kind of ambience, what kind of greetings, orang-orang yang bekerja di situ juga harus punya certain level of coolness gitu, sehingga itu yang membuat kita merasa ketarik ke dunia ini keren. Ya. Ya, tapi I just notice sih, emang Iya. mereka nggak khusus di komunikasi mereka, mereka nggak pernah mengedepankan hal lain selain feature, tapi di experience mereka as a Betul. whole, disitulah value-value intangible-nya mereka create. Betul. Dan akhirnya jadi it's so easy to sell the product. Betul. Mau itu sebuah AirPod saja, Apakah kita atau pernah tempat melihat? kartu yang nempel ke iPhone, Iya. atau beli laptop yang sebenarnya satu MacBook Pro bisa dapat 2 laptop lain. Yes. Iya ya. Dan And they never have sales team, Nah, I'm sure. aku baru mau nanya, apakah kita pernah melihat Apple tiba-tiba diskon? No, never. Never. Even though maksudnya misalnya mereka punya corporate Corporate price, rate, ya itu corporate semua rate, whatever, company juga punya gitu. lah. Itu dia. Iya. Tapi ketika mereka berkomunikasi, kita nggak pernah melihat itu gitu. Orang benar-benar beli harga berapapun yang mereka pasang gitu. Saya ambil 2. Iya. Ya itu yang tadi juga sempat kita mention ya. Jadi akhirnya tim sales juga nggak perlu bekerja reaktif atau bekerja over gitu, burnout. Tapi ada satu catatan juga menurutku yang harus kita semua juga bisa pahami gitu, bahwa Apple pun juga doesn't happen overnight gitu. Itu dia. Butuh konsistensi, butuh bolak-balik memikirkan strategi yang tepat gitu. Karena menurutku mungkin di luar sana banyak yang berpikir bahwa oke, strategi itu dibuat pada saat kita mulai, abis itu udah langsung jalan. Karena menurutku sebetulnya itu betul, memang strategi pasti akan kita create ketika kita mulai, baru mulai sesuatu. Tapi nggak artinya ketika itu sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, akhirnya kita harus putar balik lagi, harus kita redefine, harus kita re-strategize. Itu yang menurutku. I think this could be a good other topics. Itu yang menurutku banyak brand owners ataupun business owners di luar sana yang kelupaan gitu. Mereka kecenderungannya berpikir bahwa oke, kalau udah tahu ya udah jalan aja terus gitu. Padahal kan nggak gitu. You have to always check and recheck, check and balance, make sure masih relevan apa enggak gitu. Well, basically safeguarding your strategy untuk ketika melakukan implementasi sih. Yes. Dan ketika berjalan pun juga jangan sampai kelupaan 2 hal menurut aku. To be konsisten. Ya. Tapi meskipun konsisten, di satu sisi juga harus adaptable. Iya. 3 deh, aku tambahin 1 lagi. Jangan mudah terbuai. Karena jadi resilience-nya harus tinggi ya. Iya. Dan resilience itu bisa ada kalau memang kita percaya kita punya strategi yang baik dan kita juga selalu sigap dalam menjaga implementasi itu gitu. Setuju banget. Dan berkaca dengan case-nya Apple pun
I do agree that brand takes time. Bukan berarti sulit, tapi ya itu emang butuh konsistensi aja. Macam kita mau sehat, kalau mau ngurusin badan gampang lah ya. Maksudnya liposuction please, seret hilang. Ozempic set choose gitu. Tapi untuk menjadi sehat nggak bisa sih 2 hari jadi. Tetap harus ada kayak maraton gitu kali ya. Iya. Panjang. Dan sebelum maraton pun harus berlatih dulu. Yang dilatih juga segala macam otot gitu. I saw my friends yang senang lari ke gymnya tuh juga beda trainingnya gitu. Memang sih, aku akuin sebetulnya to educate even ourselves. Kalau seandainya kita punya brand, kita punya bisnis, itu tuh nggak gampang. It's actually very tricky. Tapi kan bukan berarti nggak bisa. Jadi ya menurut aku gimana caranya kita bisa betul-betul duduk, memahami, kemudian mau melihat bigger picture-nya. What do we want to achieve? Apakah itu cuma sales sesaat atau sebetulnya we want to build something, we want to create something Yang sustainable. Karena menurut aku kita kan sering ya Kak mengibaratkan brand itu sama seperti manusia. Iya. Menurutku satu hal yang akhirnya aku pelajari adalah kalau brand itu adalah manusia, bisnis itu adalah proses perjalanan hidupnya. Benar. It's never ending. Lifelong learner. Betul. Terus kayak ya gimana pun juga growth mindset, gimana pun juga pasti ada kerikil, pasti ada momen dimana kita ngerasa tenggelam, kita ngerasa stuck, kita nggak tahu ini harus jalannya lurus, belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi ketika memang kita sebagai manusia pun juga udah jadi, udah wholesome, punya udah karakter yang jejak, kuat. pada akhirnya mau tiba-tiba kita harus belok ke kanan, belok ke kiri, ya Bisa dengan kita lebih tetap- mudah dilakukan. betul. Bukan berarti it's so easy breezy, tapi bisa dengan mudah dilakukan. Jadi, what do you think? What is the sweet spot of balancing daily-nya tuh gimana sih? I mean, you also have your brand owners, and after a year of brand building, I must say gitu, akhirnya mulai terasa gitu kan manfaatnya. Tapi juga I know you put a lot of effort into your sales strategy as well. Kalau ini kan kita lagi ngomongin semuanya terukur dengan angka gitu ya. Kalau harus diukur dengan angka, percentage, ya saudara-saudara, berapa persen brand building dan berapa persen sales yang kalau kita nggak ngomong tunggu-tungguan deh, tapi setiap hari itu dijalankan. Oke, aku nggak bisa bilang kalau brandku loh itu tuh udah berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Karena kan baru hidup, baru umur 1 tahun. Betul. Pada saat aku membangun loh, kalau misalnya kita tarik di awal banget, bahkan mungkin loh itu 80% brand, 20% sales. Bahkan mungkin 90% brand, 10% sales. Ada salesnya gak? Karena bahkan aku sendiri pun tuh juga kayak merasa ada di momen dimana udahlah gak usah dijual, dikasih aja dulu gitu ke orang-orang. Kira-kira mereka suka gak ya, mereka happy gak ya gitu loh. Tapi menurutku ketika aku menjalani loh, pada akhirnya aku juga jadi paham gitu. Maksudnya kayak tadi kita bahas soal Apple gitu, kenapa itu harus dilakukan secara konsisten. Dan bahwa ketika kita sudah bisa creating tangible values dan juga intangible values, kita bahkan mungkin gak perlu trap di kolam perang harga, promosi, dan lain sebagainya. Atau bakar banyak uang hanya untuk mempromosikan dan bikin harga kita bisa jadi lebih murah. Itu udah mulai dirasakan tuh? Kompetitor, itu udah mulai aku rasain. Only for a year loh, maksudnya guys, brand owners di luar sana, only for a year tuh cukup cepat. Aku hanya bisa mengamini ya kalau untuk loh, aku hanya bisa mengamini. Aku terima semua feedback baik, positif ataupun negatif. Aku terima dan akan aku kaji ulang dan kaji kembali bagaimana merestrategize ini semua. Tapi memang beberapa hal yang terjadi di loh belakangan ini itu juga yang membuat aku merasa jadi lebih jejak,
lebih yakin juga bahwa we're on the right track gitu. Dan memang semua butuh waktu, memang semua butuh usaha. Karena memang kan dari awal di beberapa episode juga aku udah sempat cerita kalau dari awal aku sendiri udah yakin dan mengaminkan bahwa yang mau aku create dan yang mau aku bangun ini adalah sebuah brand. Brand dengan berbagai macam values, berbagai macam purpose dan komitmen yang sebetulnya mau aku sampaikan ke our target audience. Iya, iya. Jadi aku udah tahu nih bahwa prosesnya ini tuh pasti panjang. Itu dari kacamata brand owners yang creating something from the why. Iya. Nah, Bukan dari what and how-nya dulu dong, berarti kalau kamu. pasti waktu awal banget sebelum tahun lalu itu aku sebetulnya mulai dari what-nya. Oke. Jadi aku udah tahu, oh aku pengen coba bikin produk A gitu. Oke. Scented candles waktu itu. I see. Baru abis itu kalau aku agak kebalik-balik nih. Jadi aku tahu what-nya, kemudian aku tahu why-nya. How-nya entaran dulu. How-nya ntar dulu aja deh. Ntar dulu. So I mean, it's okay for brand owners to berkutat di situ, mencari yang what feels right, what is right for them is okay dong. Personally, ya kan? I think it's okay. Maksudnya there's no right or wrong, you just have to like try this and that and then try to juggle, mungkin take a step back on the why a bit to push the how to sell and vice versa kan. Iya. Dan akhirnya kalau kaitannya dengan sales ini menurutku setelah kita 1 tahun gitu kita coba stick to our why. Dan aku masih ingat banget kayak even misalnya kita mau coba bikin promo pun pertanyaan aku benar-benar bisa nggak persenannya itu kecil aja. Why? Karena aku mau menjaga loh supaya menjadi sebuah brand yang dicari bukan karena promo. Iya. Kalaupun memang ada promo, Or maybe you don't need to. It's because we want to appreciate our customer, we want them to try. Oke. Terus mungkin karena ada value lain yang sebetulnya loh ciptakan, makanya mungkin harganya slightly di atas dari yang menjadi kompetitornya loh gitu. So we want to appreciate our audience, we want to appreciate our customer, we want them to try. Makanya kita bikin promo. Tapi ketika promo pun aku juga benar-benar berusaha untuk kecil aja boleh nggak gitu, biar pada It's akhirnya not something yang promo gitu. So I mean the brand still speaks for itself. By the way, there's a certain appreciation for you. Sekian gitu kan. Dan pasti kan ada nih, mungkin ada yang mereka yang ngedenger itu akan bilang ke aku nggak ada yang beli kan gitu. Ada masa dimana nggak ada yang beli memang gitu, tapi bukan artinya aku juga langsung berpikir atau putar arah untuk aduh ini udah gak ada yang beli. Berarti itu kita gede-gedein gitu. Berarti itu ada korelasinya dong dengan seberapa besar modal awal yang akan terus perlu. So sebetulnya berarti I wouldn't say bakar uang, tapi modal lah ya. Modal untuk beli ads atau beli promo atau bikin promo dengan modal untuk building brand. Nah, itu di sini mungkin di aku mungkin strateginya kali ya. Iya. Jadi karena aku tahu aku tuh nggak bisa bakar uang, I don't have the capacity, I don't have the capital untuk aku terus-terusan bakar. Yes. Jadi kan udah pasti aku juga nggak bisa terus-terusan mainin promo. Iya. That's why you look for the long term dulu nih. Seenggaknya untuk 2 tahun ke depan you can already calculate lah ya how much money you will spend during those 2 first years gitu, dan aiming in the 2 years brand perceptions, positioning, loyalty-nya udah mulai terbentuk. Jadi it's safe to say that building brand equals sustainability. Yes. And mungkin gencar promo itu ya untuk sales tuh untuk mendorong hasilnya apa yang udah dilakukan sekarang saat ini gitu kan. Setuju. Karena menurut aku pada akhirnya kayaknya sales
capital, investment, whatever it is, itu akan datang dengan sendirinya ketika brandnya itu tuh kuat sih menurutku. Why is that? Cuma pertanyaannya adalah setelah kita berhasil menarik all the sales, capital, investment, whatever, brandnya ini gimana nih? Apakah dia goyah atau dia tetap stay? Oke. Karena balik lagi sama kasusnya sebetulnya kayak Apple gitu. Ketika brandnya itu udah kuat, ketika kita ngomong brand kita juga udah pernah bahas ya. Brand itu bukan soal komunikasinya, tapi bener-bener the The whole whole A thing. to Z experience, keparipurnaan. Product, salesperson, semua itu tuh Culture, adalah brand. ya. Kayak misalnya case-nya kayak Apple gitu. Kita udah bisa lihat tuh semua proofnya. Kalau pada akhirnya ya sales akan datang sendiri gitu. Semua orang pasti mau berkolaborasi sama Apple. Tapi gimana caranya ketika kita udah ada di puncak atas itu yang mana sales pada akhirnya datang, terus misalnya orang semua mau invest, gimana caranya supaya kita juga jangan sampai goyang dari sisi purpose, dari sisi values gitu. Karena biasanya ketika sales investment datang itu udah hal yang Party berbeda time. lagi tuh. Iya, udah oke, beda tujuan. Kadang-kadang brand owners merasa ketika udah ada investor yang tertarik untuk invest, oke, tugasku selesai. Bukan, tidak. Ada juga yang malah mungkin brand owners yang ya udah deh pokoknya emang goal gue cuma pengen supaya brand itu diinvest sama orang lain, abis itu mereka goodbye. Setelah itu brandnya setelah diinvest, brandnya turun, investornya ngamuk-ngamuk. Ada juga case itu. Ini kayaknya seru juga sih kalau jadi topik tersendiri ya. Jadi kalau menurut aku pada intinya itu bukan soal memilih brand dulu atau sales dulu gitu, karena menurutku Atau mana yang lebih penting mana gitu yang ya? lebih penting, karena menurutku dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya juga saling menguatkan dan saling bergantungan. Tadi kita sempat mention kalau oke, kita analogikan brand itu adalah manusia. Iya. Di brand manusia, bisnis adalah perjalanan hidupnya. Oke. Sales menurut aku adalah nafasnya. Oke. Kita punya perjalanan nih, tapi kalau kita nggak nafas, kita juga nggak bisa Dad. hidup. Iya, Dad. Kita punya nafas, kita punya jalannya, tapi kalau nggak ada manusianya, ini juga Robot. cuma betul. Iya. Jadi makanya menurutku dua hal itu betul-betul penting dan harus saling menguatkan. Iya, gimana caranya akhirnya company tersebut bisa punya bisnis yang nggak cuma ramai sesaat, tapi sustain, Bertahan atau kalau lama. dalam analogi kamu ya bisa jalan Bisa terus, jalan konsisten terus. karena nafasnya selalu ada. Betul, setuju banget. Dan mungkin juga ada pertanyaan, tapi terus kalau misalnya kita ada perubahan strategi bisnis atau kita ada perubahan, misalnya ada investor baru masuk gitu, itu gimana dong? Ya balik lagi, ketika manusianya udah kuat, runway-nya udah ada, nafasnya juga sebenarnya ada, all di tambahan-tambahan investor atau misalnya strategi bisnis baru, itu ya kita ibaratin aja ekosistem yang berubah, yang istilahnya kalau kita udah kuat, ya ekosistem itu akan mempermulus jalan kita sebetulnya dan seharusnya. Atau kalau misalkan ada tantangan dari luar yang tidak terelakkan, ya agility untuk berubah, adaptability itu juga bisa lebih mudah dilakukan ya. Yes, setuju.